Berkendara membutuhkan konsentrasi, sehingga harusnya tidak diselingi dengan aktivitas lain. Sebelum berkendara jarak jauh, buatlah rencana dan jadwal perjalanan, siapkan diri dan kendaraan yang akan dipakai. Sebenarnya, kendaraan telah didesain dengan meminimalisir potensi kecelakaan, seperti fitur-fitur yang memudahkan pengendara agar tetap berkonsentrasi di jalan raya. Sebelum berkendara, atur dulu posisi kursi dan setir agar nyaman dan tidak menghalangi speedometer. Kemudian, gunakan sabuk pengaman. Selama berkendara, pastikan kita sering melihat speedometer agar tidak melebihi batas kecepatan maksimum. Karena seringkali saat berada di jalan tol kita terlena dan tidak mengetahui kecepatan kendaraan. Rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di jalan tol bukan tanpa alasan. Batas kecepatan maksimum disesuaikan dengan karakteristik jalan. Kalau sudah ngerti mengemudi harus tahu tentang aturan lalu lintas, secara gaya sentrifugal, momentum, itu kan kita tidak pernah sadar. Apalagi kalau di jalan tol ada turbulensi, ada gaya, ada yang namanya slipnya juga ada, yang macam-macam itu kan tidak paham mereka hanya. Di jalan tol itu hanya sekedar main, apalagi lurus, itu mereka fun-fun aja. Tapi hal-hal bahaya itu setiap mengintip kita kalau kita lelah atau kita lalai, itu sudah terjadi kecelakaan. Jika merasa lelah, istirahatlah. Dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, setelah mengemudikan kendaraan selama 4 jam berturut-turut, pengemudi wajib beristirahat paling singkat setengah jam. Seperti di ruas tol Jombang-Mojokerto, terdapat 2 rest area di jalur A dan 2 rest area di jalur B. Jarak antara rest area sekitar 17 km. Kalau di kami ini memang sebenarnya ada 4 rest area, itu di titik 678 sama di 695. Jadi kurang lebih jaraknya adalah 17 kilo gitu kan ya. Jadi ini memang memberikan kesempatan untuk pengguna jalan ya kan, supaya tidak terlalu capek dalam mengemudikan dan sempat untuk istirahat. Pengendara tidak boleh lalai di jalan, apalagi penyebab sering terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan tol, khususnya di Jawa Timur, adalah hilangnya konsentrasi pengemudi, pecah ban, dan kecepatan kendaraan yang berlebihan. Itu untuk pengemudinya sendiri, hilangnya konsentrasi. Yang kedua adalah masalah teknis kendaraannya, itu masalah pecah ban. Ini yang menyebabkan kecelakaan, seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas karena ini. Tetapi yang mengakibatkan fatalitas korban karena kecepatan, gitu loh. Ban pecah karena kecepatan tinggi, fatalitas korbannya pasti akan lebih parah, sampai bisa dan meninggal dunia. Seperti ini contohnya. Selama bulan Januari hingga Oktober 2021, terdapat 132 kasus kecelakaan lalu lintas di ruas tol Jawa Timur. Selain Vanessa Angel dan suaminya Febri Andriansyah, istri mantan Kapolres Tulung Agung juga meregang nyawa akibat kecelakaan di ruas tol Surabaya-Mojokerto pada 2018. Kanza Tamarindora, Agadipa, Jawa Timur.